Saya juga sudah instruksikan Menteri Perumahan Rakyat untuk membuat rumah jabatan untuk semua hakim. Karena ternyata walaupun penghasilannya sudah naik signifikan, uang saku untuk rumah 1 bulan untuk gaji, untuk rumah kalau tidak salah 1,5 juta rupiah. Bahwa mereka menyaksikan tiap hari kekayaan Indonesia dicuri, diambil. Ini harus berhenti dan kita akan berjuang keras untuk hentikan itu dengan segala risiko. Saya paham Satgas PKH bukan Satgas yang sekarang disukai. Banyak yang tidak suka sama kalian. Yaitu bandit-bandit perampok itu nggak suka sama kalian. Ya tinggal kamu takut sama mereka atau kamu bela rakyat, tergantung kamu. Tapi saya lihat prestasi kalian. 4 kali saya diundang atas nama rakyat. Saudara menyetor. Padahal ini baru sekelumit kekayaan yang berhasil kita selamatkan. Perjuangan masih susah. Masih ratusan triliun. Masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa. Jawabannya adalah harus bisa. Ini bukan masalah mau tidak mau. Ini bukan masalah kita cari popularitas, bukan. Ini bukan pemerintah Prabowo sok populis, tidak. Ini adalah masalah survival. 287 juta rakyat Indonesia tidak mungkin hidup baik, hidup sejahtera kalau kekayaannya diambil tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Kelapa sawit kita diekspor, hasil ekspornya tidak ditaruh di Indonesia. Batu bara kita dijual, diekspor, hasil ekspornya tidak ditaruh di Indonesia. Penjualan timah, penjualan emas, penjualan semua itu datanya ada, faktanya ada. Perjuangannya berat, tapi kita melaksanakan dengan berani dan dengan optimis dan dengan kemajuan. Ya, dengan kemajuan. Saudara-saudara, saya kira saya tidak akan panjang lebar, tapi ini semua adalah bukti kepada rakyat, dan saya kira di hari-hari yang akan datang kita juga akan terus memberi bukti ke rakyat dan akan melaporkan ke rakyat langkah-langkah yang kita ambil. Kita akan ambil langkah-langkah yang tegas. Tadi kita disampaikan bahwa tidak ada pilihan lain. Ya, kita harus tegakkan hukum. Kita harus meyakinkan bahwa negara hadir. Dan negara hadir, dan negara akan hadir terus, dan NKRI akan kuat, NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu keyakinan saya,
Keyakinan saya, fakta data ada di kita, saudara-saudara sekalian. Yang Maha Kuasa telah memberi karunia yang luar biasa kepada kita. Bulan-bulan akan datang, kita akan buktikan ke rakyat sampai tahun depan. Saudara-saudara, saya kira dunia akan kaget bangkitnya bangsa Indonesia. Kita jangan euforia, kita tidak boleh sombong. Ilmu nenek moyang kita semakin berisi, semakin menunduk. Ya, jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian, mereka yang membela kebenaran dan keadilan, mereka mulia. Kalaupun kita gugur, janganlah pernah takut gugur, karena itu satu-satunya kepastian di dunia ini. Kita pasti akan dipanggil oleh Maha Kuasa. Tinggal kapan dipanggil. Dan saudara-saudara, panggilannya itu tidak nomor urut, tidak dengan azas senioritas, tidak. Ya, yang di belakang-belakang jangan senyum-senyum. Gak apa-apa, ya kan? Biasanya orang yang sangat baik itu yang dipanggil duluan, ya, benar kan? Hah? Benar. Tapi selama kita masih dikasih nafas, kita akan berjuang di atas kebaikan dan kebenaran. Ini memang tidak gampang. Ini saya paham. Ini mudah diucapkan. Saya paham. Saya mengerti. Jenderal-jenderal, pejabat-pejabat, menteri-menteri. Saya tahu. Gaji kalian kecil, relatif. Tapi dibandingkan rakyat yang paling miskin, saudara-saudara, ya, jadi jangan lihat ke atas, lihat mereka yang lebih susah dari kalian. Saya harus cerita begini, karena saya ada satu kepuasan minggu lalu, Ketua Mahkamah Agung ketemu saya, dan beliau sampaikan ke saya, beliau habis rapat ketua-ketua Mahkamah Agung se-ASEAN. Kemudian Ketua Mahkamah Agung Malaysia sampaikan ke Ketua Mahkamah Agung Indonesia. Dia sampaikan, Yang Mulia, saya salut sama Indonesia, dia bilang. Pertama kali gaji hakim Indonesia di atas gaji hakim Malaysia. Dan gaji hakim paling junior Indonesia, ceritanya ya, yang paling junior sudah hampir 2 kali gaji hakim paling junior Malaysia. Karena pemerintah yang saya pimpin, salah satu langkah kita pertama adalah menaikin gaji-gaji hakim kita hampir 300%. Saya maunya 300%, tapi Menteri Keuangan hanya setuju 280%. Oke lah. Tapi kita sudah lompat. Kemudian
Ketua Mahkamah Agung Indonesia, Profesor Sunarto, ya, laporkan lagi ke saya, Pak, Ketua Mahkamah Agung Singapura juga sampaikan ke saya, selamat Yang Mulia, penghasilan Anda sekarang, penghasilannya Ketua Mahkamah Agung Indonesia sudah di atas penghasilannya Ketua Mahkamah Agung Singapura. Disampaikan dalam hati, oke juga kita nih ya. Kenapa? Karena saya percaya dan yakin masalah korupsi, masalah ketidakadilan itu harus diselesaikan di yudikatif. Karena itu hakim-hakim kita harus kita hormati, harus dipilih dengan baik, dan harus dikasih penghasilan yang cukup supaya hakim-hakim kita tidak bisa disogok. Saya juga sudah instruksikan Menteri Perumahan Rakyat untuk membuat rumah jabatan untuk semua hakim. Karena ternyata walaupun penghasilannya sudah naik signifikan, uang saku untuk rumah 1 bulan untuk gaji, untuk rumah kalau tidak salah 1,5 juta rupiah. Padahal hakim itu juga penugasan. Kadang-kadang harus di kabupaten ini, kadang-kadang harus pindah ke provinsi ini. Jadi kita sekarang, dan hakim itu kurang lebih hanya ada sekitar 8.900. Jadi saya kira mampu kita untuk memberi rumah jabatan yang layak. Akhirnya Ketua Mahkamah Agung menyampaikan ke saya, Pak, terima kasih perhatian Bapak kepada hakim-hakim. Tapi ternyata Pak, di pengadilan-pengadilan kami masih punya petugas-petugas lain. Panitera belum naik Pak gaji mereka. Habis itu ada staf, ada tata usaha. Ya, oke, saya mengerti. Saya paham. Menteri Keuangan cari uang untuk semua petugas pengadilan harus juga naik gajinya, ya. Dan cabang-cabang lain dari pemerintahan jangan iri sama yudikatif. Kita harus bikin yudikatif kita tempat rakyat mendapat keadilan. Dan itu saya pesankan kepada Ketua Mahkamah Agung, saya pesankan kepada semua hakim-hakim, ingat, putusan-putusanmu akan dinilai oleh rakyat. Putusan-putusanmu akan dipelajari. Dan masyarakat kita dan rakyat kita sudah tidak bodoh. Mereka akan lihat, mereka akan merasakan ketidakadilan. Jadi yudikatif kita perbaiki, kemudian eksekutif yang lain kita juga akan perbaiki semuanya.